Sebab daripada tontonan YouTube Gus tu, dia menjadi tontonan kami-kami penyokong di Malaysia ni follow Gus sebab tontonan tu. Daripada dulu agak susah, dia meningkat, graf tu cantik dan makin selesa. Kata orang tu dulu dengan ibu bapa tak berapa nak baik dah. Sebab kita dah banyak abang-abang saya jadi kita dengar nasihat baik ambil. Ini ada masukan dari saudara kita nih. Iya, Pak. Gimana kalau kita bikin klub namanya namanya Saudara Samsudin. Salam hormat, nama saya Azam. Saya itu santri Abah, anaknya Abah. Apa saja Abah tu putuskan tu, insya-Allah tu saya tak istiqomahkan. Saya tak boleh buat putusan, tak boleh beri apa-apa. Saya ikut aja. Mudah-mudahan apa yang terbaik untuk Abah tu pasti terbaik untuk. Itulah yang saya cakap tu untuk semualah sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia. Tolonglah ambil peluang ni. Okey, tolonglah ambil peluang ini. Jangan buat persepsi, jumpalah Abah ni depan-depan. Itu cintanya luar biasa kepada kita. Abah tak kenal kita saja, cintanya luar biasa. Ini pelik tuan-tuan. Saya tu tak habis fikir. Bila diasmakan dengan asma-asma yang Abah turunkan, yang Abah isikan, ternyata sembuh tuan-tuan. Perasaan bukan niat saya nak menggurui, Abah ada kat sini, jadi tuan-tuan silalah carilah, ambillah apa yang tuan-tuan nak tahu. Ya, kalau penasaran di dalam YouTube, di TV, sekarang buat di depan mata kita. Nanti Abah dah tak ada, nanti kita tu tinggal chatting-chattingnya. Kita doakan Abah di sini kuat, semangat, sihat, meningkat. Amin. Amin. Nanti Abah balik. Penting ada isinya, jadi terutama sholawatnya gitu. Ada waktu-waktu yang ketika kumpul itu kita baca sholawat gitu, 1 bulan sekali gitu. Ada waktu-waktu kumpul untuk sholawat bareng. Harus ada sesuatu hal yang bermanfaat di situ. Sebab daripada tontonan YouTube Gus tu, dia menjadi tontonan kami-kami penyokong di Malaysia ni follow Gus sebab tontonan tu. Daripada dulu agak susah, dia meningkat, graf tu cantik dan makin selesa. Kata orang tu daripada tak solat, sesekali solat, lepas tu dah makin meningkat. Dulu dengan ibu bapa tak berapa nak baik dah. Sebab kita dah banyak abang-abang saya jadi kita dengar nasihat baik ambil. Hiburan juga. Gus punya nasihat ibu bapa Selawat kan. ibu bapa selawat. Jadi kita follow betul lah. Rezeki tu makin mudah, anak-anak pun makin teratur kan. Anak-anak pun dah suka berselawat, manfaat dengan kebaikannya tu terbukti dengan omongan sampean itu. Bahasa Indonesia tuh. Yang lebih penting lagi,
kebaikan itu niatnya untuk mencari ridha Allah. Itu yang lebih penting. Terus kalau semuanya kita baca sholawat atau disebut dengan torekoh itu atau tirakat itu jangan untuk kepentingan diri kita, supaya ini supaya itu nanti semakin banyak keinginannya semakin banyak kecewanya. Ingat, kita ini sebenarnya sudah ditirakati oleh orang tua kita, jadi kita itu nggak perlulah mendekati diri kita, itu tak perlu. Jadi kita tirakat ini juga nanti untuk anak cucu kita. Tinggal sekarang ini kita mau nggak menyambungkan dengan doa orang tua. Banyak orang yang susah itu bukan karena tak pernah didoakan sama orang tuanya, bukan, tapi karena anak itu tak mau mendoakan orang tuanya, sehingga hidupnya dia itu sengsara. Tirakat itu bukannya harus puasa, muti dan sebagainya, itu tidak. Tirakat itu ketika contoh ibu bangun malam, ya bangun malam, bikin susu buat anak, itu ada tirakat. Dan itu pasti dijabah oleh Allah. Contoh ketika bangun malam, dia bikin susu, itu udah tirakat dia. Udah, apalagi orang tua bekerja itu untuk anaknya, berharap anaknya nanti mulia, itu udah tirakat, doa untuk anaknya. Tinggal sayangnya ini, anak ini mau nggak menyambungkan dengan doa orang tuanya tadi gitu. Nah terkadang kita ini sudah disiapin air banyak gitu, ketika orang udah doa itu banyak gitu. Cuman kita lebih seneng ngambil air yang sedikit-sedikit, setetes dua tetes. Kenapa nggak langsung ngambil ke orang tua itu? Caranya yaitu tadi, kirim Al-Fatihah ke orang tua itu minimal lah, habis sholat itu 7 kali lah, atau paling nggak sekali lah. Kalau mau cepet 7 kali lah. 41 hari aja di. Pokoknya kita punya keinginan apa gitu, bisa ditajribkan ini. Ini saya itu setiap mengijazahkan itu pasti sudah saya amalkan dan sudah saya rasakan. Jadi saya dulu pernah bangkrut kan, seperti yang saya ceritain tadi itu. Nah, terus ngamalin surat Al-Ikhlas itu di pinggir sungai itu 41 hari itu. Terus ketemu sama orang tua itu dikasih ijazah, kamu itu intinya nggak usah bingung-bingung. Setiap dapat masalah itu jangan dijadikan masalah, karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Setiap soal itu ada jawabannya. Kita sekolah dulu itu setiap soal pasti ada jawabannya. Dan jawabannya itu pasti sudah diajarkan. Tinggal gimana kita itu mau nggak mendekat ke yang ngasih soal tadi atau bermuhasabah diri. Tadi dikasih jasa. Dikasih jasa setiap malam itu kirim Al-Fatihah 77 kali ke orang tua. Itu alhamdulillah semuanya dipermudah oleh Allah. Seperti itu. Setiap malam. Selama 41 hari istiqomah. Maghrib ataupun selepas Isya? Kalau saya memang sukanya jam 1 malam sih. Di atas 1 malam. Iya, jam 1 sampai jam 5 itu tirakat saya, melek itu. 7 tahun saya nggak pernah tidur malam itu. Kalau tidur siang, habis jam 7, jam 8 tuh tidur, nanti bangun duhur. Itu udah 7 tahun, itu tirakat saya. Ya itu aja. Yang penting jam 1 sampai jam 5 itu mata terbuka lah. Yang penting nggak maksiat aja lah. Apalagi kalau mau dzikir lebih mantap lagi. Karena 1 sampai 5 itu ilmu kaji diri, Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua nih. Yang kelima baru dari kita. Jadi kita ini nggak akan mungkin sampai ke Allah kalau kita itu yang pertama nggak lewat orang tua dulu. Tak akan mungkin. Nggak mungkin kamu masuk, kamu sholat, kamu puasa, kamu dzikir, tapi kalau kamu sama orang tua tak baik, alah, akan ada gunanya. Ya pertama ke orang tua dulu, setelah itu baru ke baginda Rasulullah, sholawat, baru sampai kepada Allah. Kalau tak akan itu ilmu kaji diri namanya. Jadi kalau di dalam kitab-kitab tasawuf itu kapas, benang, kain, baju. Adanya baju nih karena adanya kain karena adanya benang karena adanya kapas itu. Adanya kita karena adanya orang tua karena adanya Nabi Adam karena adanya baginda Rasulullah. Adanya baginda Rasul karena diadakan oleh Allah. Pokoknya ini yang sering saya sampaikan. Orang kalau mau bangun jam 1 sampai jam 5 dengan niat untuk mendekat diri kepada Allah, pasti hidupnya beda. Ini yang saya, pasti hidupnya beda. Jam 1 sampai jam 5 itu mau untuk setidak-tidaknya mau untuk tenang gitu, mendekat diri kepada Allah. Itu nanti pasti hidupnya beda. Karena bukan cuma raga kita yang butuh
makan itu. Batin kita pun juga butuh makan. Kalau makanan jisim kita ini, jasadiah kita ini sego, nasi itu. Jadi kalau makanan ruh kita itu dzikirullah. Nah ini Ustadz Azam. Ini ada masukan dari saudara kita nih. Gimana kalau kita bikin klub namanya Klub namanya Saudara Samsudin. Saudara Samsudin Senusantara itu. Nuswantoro apa? Orang Malaysia. Nusantaranya sebenarnya tidak keluar negara ya kan? Iya. Jadi tapi dahulu saya itu ucapkan salam dulu yang setinggi-tingginya buat kalian yang dah jauh-jauh datang kemari, dah lewat malam pun masih kemari. Tapi inilah namanya perjuangan. Tak perlu nak ke Indonesia dah kemari. Sedikit perjuangan kalian itu dinilai Allah seperti ke Indonesia. Tinggal lagi takdir itu dah menunggu di depan sama ada kita berjaya atau tidak. Setidak-tidaknya ikhtiar dan usaha itu dah sampai kemari. Panjat syukur saya kepada Allah Ta'ala mendapat bertemu musuh itu dengan tetap mikir dengan saudara-saudaraku yang ada ibu yang ada di sini. Salam hormat, nama saya Azam. Saya itu santrinya Abah, anaknya Abah. Apa saja Abah tu putuskan tu insya-Allah tu saya itu istiqomah kan. Saya tu tak boleh membuat keputusan, tak boleh apa-apa. Saya ikut aja. Mudah-mudahan apa yang terbaik untuk Abah tu pasti terbaik untuk kita semua. Insya-Allah. Ya, silakan sahabat semua, saudara yang berbahagia. Pastikan tujuan tu jangan dicari magic ni, miracle jangan dicari miracle ni, keajaiban. Dilakukan, diamalkan, mudah-mudahan sekiranya berlaku sekalipun itu bonus lah untuk kita, insya-Allah. Amin Abah. Amin. Ini juga saya datang ke sini nih barokahnya dari Ustadz Azam. Jadi apa yang disampaikan Ustadz Azam itu pada intinya jangan melekat. Apakah kita nggak malu kalau kita ini yang sering amalan itu tidak tajrib. Sholat duha pengen hutangnya lunas, rezekinya lancar. Tak malu tak kamu? Seumpamanya saya punya minuman, kamu dekat ke saya cuma karena minumannya. Pengen dunia, tapi nggak mau mendekat kepada yang punya dunia. Ini problem itu. Kamu pengen istrimu baik sama kamu, tapi kamu nggak mendekat kepada yang punya hati, yang bisa bolak-balik. Ini yang jadi masalah itu. Orang amalin ini pengen kaya loh. Kamu nggak malu, cuma pengen dunia tapi nggak mau mendekat kepada yang punya dunia. Ini kan masalah lagi nih. Ini mindset ini penting untuk dirubah itulah. Harusnya niatnya yang pertama mendekat kepada yang punya dunia dulu. Insya Allah nanti dipermudah itu. Kalau saya itu menganggap Ustadz Azam itu bukan santri saya, tapi saudara saya. Sebab tak ada yang di pondok itu yang namanya santri sama murid, kiai sama santri, tak ada. Semuanya sama-sama belajar. Kita nih seolah-olah ketika mendoakan orang ini, terutama beliau nih sering saya sampaikan, seolah-olah kalau kita mendoakan orang itu, kita mendoakan orang itu memberikan manfaat, padahal yang sebenarnya orang itu yang memberikan manfaat untuk diri kita. Makanya ketika di pondok ada orang ngalamin gangguan jiwa itu, banyak orang datang itu bilang, wis disuruh pergi aja, dianterin ke dinas sosial. Saya bilang jangan. Ini yang membuat kita ada manfaatnya itu ini. Kalau ini dihilangkan, hilang sudah manfaat kita. Orang datang minta doakan orang sakit itu seolah-olah kita mendoakan, padahal kita ini yang dapat barokah dari dia. Nah itu yang sebenarnya yang baik untuk diri kita itu. Jadi kalau ada yang datang minta didoakan itu barokah untuk diri kita. Ada orang yang minta tolong kita bisa nolong itu kalau punya rezeki kita bisa ngasih, itu menjadi pelancar untuk usaha kita, untuk jalan rezeki kita. Jadi jangan susah, karena saya sering kalau kumpul duit, udah kumpul semuanya 30 juta gitu, tiba-tiba ada tetangga atau orang itu tiap hari itu tanya itu, datang itu minta uang. Jangan susah, karena saya udah pasti udah kumpul 30 juta, kumpul uang nih.
Lah besok nanti ada yang datang minta uang, ya dikasih aja nggak apa-apa. Nanti datang lagi gitu. Itu memperlancar seperti itu gitu. Jadi jangan, wah itu orang datang minta uang. Lu kalau kamu punya uang kenapa? Gitu. Itu kalau saya pribadi, insya Allah berkali-kali saya seperti itu. Akan saya bisa kasih sama istri nih uang udah kumpul nih 100 juta, besok lihat gitu. Tiba-tiba tetangga gitu bilang rumahnya mau roboh gitu. Ya udah kita kasih gitu. Sering terjadi seperti itu. 100 juta nggak pernah full lah ya Gus ya. Kau tahu ya, 30, 70 gitu. Iya, 30, 70. Terus kalau udah full gitu ada yang datang. Tapi kita harus senang di situ. Kita harus senang. Kita harus senang karena kita dimampukan oleh Allah untuk membantu orang lain, untuk bisa menolong orang lain dan membagikan kebahagiaan dengan orang lain. Kita cuma jalannya aja. Kalau kita orang di Jawa bilang itu ya manut kersane Gusti Allah, itu aja. Kersane Gusti Allah. Saya bangun rumah itu pondok itu 25 miliar itu. Pertama masuk 30. Sampai selesai uang ya masih 30. Ustadz Ajam ini pertama datang itu tahun berapa itu Ustadz? 2 tahun sudah Pak. 2 tahun ya? 2 tahun yang sama. Ya, sudah lama baru pindah. Jadi ketika itu itu rahsia lah untuk semua orang ya. Biar bahaya. Untuk kan biasa itu melakukan, kalau kenal saya betul saya itu melakukan lawatan saraf. Lawatan untuk saraf ya. Yang tak kenal itu kenalkan saya lawatan saraf ya. Ketika dahulu waktu itu buat lawatan itu betul-betul untuk urusan saraf itu banyak kali kena kegagalan di dalam bahagian saraf-saraf kita, baik itu ejakulasi daripada otak, jantung, terutama yang ada diabetesnya, kencing manisnya. Ini yang membuatkan sistem saraf kita tu tersumbat. Bila tersumbat, mana setiap oksigen kita, imun badan kita tu kalah dengan yang datang. Mungkin bakteria, mungkin apa vaksin apa-apalah yang tak baik, itu kalah. Jadi terjadinya stroke, kanser dan bermacam ini. Itu dulu persepsi saya itu sangat berbeza dengan sekarang. Itu memang 100% lah, 360 darjah. Kalau dulu saya betul-betul menggunakan ilmiah dan medis. Ilmiah yang saya belajar dengan medis. Ya, jadi tuan-tuan boleh faham kalau tengok video saya tahun pertama tu memang macam tu, tahun kedua tu memang gangguan tu ya gangguan, tak apa. Ini soal gangguan ni kan memang satu tajuk yang lain, gangguan kan. Ini soalnya gangguan seperti penyakit medis, stroke, juga penyakit-penyakit dalam kanser macam tu kan. Ini. Jadi selepas mempelajari ilmu al-hikmah, selepas saya berkenalan dengan Abah, amalan itu berlaku satu pertempuran dalam jiwa. Itu memberitahu isyarat hati yang ini berpunca daripada kifarah-kifarah kita. Ada penyebabnya. Buktinya itu banyak pasien-pasien saya itu dimandikan saja itu sehat. Itu tak cukup dengan kata-kata bahasa tuan. Saya itu setiap hari ada di handphone kalian. Tak tipu, tengok di handphone kalian tu. Setiap hari 9 pagi sampai kadang-kadang sampai subuh, kadang-kadang sampai isyak. Setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad. Boleh jumpa saya. Esok saya rawatan seperti biasa. Boleh tengok saya hari-hari. Di TikTok Azam Saraf dan juga di Facebook Azam Saraf tu setiap hari. Jadi di situ tuan-tuan boleh lihat bagaimana Allah tu memulangkan balik nikmat. Dah lama tak boleh sujud, tak boleh duduk jalan pakai tongkat, kursi roda, tiba-tiba jalan, yang tak boleh jalan-jalan. Ini tadi tu. Jadi inilah yang Allah kata kifarah. Ada yang kifarah yang tertangguh, ada yang kifarah itu disebabkan ulah kita sendiri. Allah berkata setiap berlaku pada umat itu ulah sendiri, dan nak sembuh tu pun kita sendiri yang kena buka rantai-rantaian, ikatan-ikatan ini. Kami sekadar menyambungkan jalannya. Kerana ialah penyambung jalan tu penting. Kadang nanti kan tersalah pula syariatnya. Nanti kan. Jadi di situ saya jumpa pertempuran di antara medis dengan non medis itu satu hal, dan disebabkan kifarah itu membuatkan seseorang itu stroke. Ada beberapa dosa-dosa yang tidak boleh diampunkan. Harus meminta maaf dulu. Contoh kepada orang tua,
ya, kepada yang betul-betul terdekat kita, orang tua. Itu sukar tuan-tuan, berubat ke mana-mana pun tak akan jadi. Kerana kifarah kita tu kepada orang tua kita, kerana berkatnya Allah Ta'ala kepada kita tu, berkatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibu kita kepada kita. Jadi kalau itu kita gagal, kalian ke mana-mana aja tak akan menjadi tuan-tuan. Dan juga disebabkan juga tadi tu, yang gangguan tadi tu menyebabkan di dalam saraf-saraf kita sumbat. Ini pelik tuan-tuan, saya tu tak habis fikir. Bila diasmakan dengan asma-asma yang Abah turunkan, yang Abah isikan, ternyata sembuh tuan-tuan. Oh, pergi dia, mingkat dia, pergi dia daripada tempat tu. Jadi kalau dia tu tinggi, kita tu rendah sikit. Kalau dia rendah tu, kita baru tarik dia keluar. Ada beberapa tempat paksa, umpan, dan pergi secara rela. Itu ada beberapa caranya. Dan ini telah pun kita buktikan sewaktu rawatan-rawatan kita. Luar biasa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tu tak cukup dengan kata-kata, kena mengamalkan. Tuan-tuan mengamalkan, nanti tuan-tuan akan merasakan, walaupun tuan-tuan tak buat rawatan, tapi tu bermanfaat untuk lingkungan. Paling tidaklah tuan-tuan tu bermanfaatnya untuk keluarganya, untuk jiran-jiran sebelah. Macam tu. Saya tu berterima kasih Allah tunjukkan saya tu ke Blitar. Ini semua berkat isteri saya tuan-tuan, kerana kampung ni dekat dengan Abah ni. Jadi tu kalau isteri saya tak dekat dengan dia tu kan satu nak pergi tu macam satu nak memikir dulu kan. Tapi macam tuan-tuan jugalah. Tapi tuan-tuan tak perlu ke sana, Abah kemari. Itulah yang saya cakap tu untuk semualah sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia. Tolonglah ambil peluang ni. Okey, tolonglah ambil peluang ini. Jangan buat persepsi, jumpalah Abah ni depan-depan. Itu cintanya luar biasa kepada kita. Abah tak kenal kita saja, cintanya luar biasa. Ya. Saya pun dah lama tau nak jumpa Azam. Je. Oleh kerana Azam kata tak boleh walk in. Kata sentiasa full sampai 2 tahun. Ni saya fikir. Oh, dah banyak kali dah saya nak cuba ni. Ini kita dalam Abah punya, dia bukan asal sarap. Dia bukan asal sarap, dia Abah punya. Kan kena marah saya dah. Tak boleh, tak boleh walk in. Ya, alhamdulillah. Ya, bukan puan saja itu. Maaf, saya mohon maaf banyak-banyak. Saya buat rawatan tu sebenarnya untuk orang kampung je, bukan untuk orang luar. Tapi jadinya luar biasa. Satu dunia pula mendatang. Brunei, Singapura, Indonesia, yang kalian jumpa di TikTok tu kan, itu yang berlaku. Tidak ada sedikit pun potongan settingan. Yang potongan adalah contoh videonya 1 jam, takkan nak 2 jam kan. Tapi itulah yang seadanya. Jadi tuan-tuan, bukannya asbab saya kan, bukan asbab saya. Ini kerana yang datang tu banyak berbuat kebaikan. Dia ada buat kebaikan yang di tangan kanan memberi, tangan kiri tu tak tahu. Jadi inilah yang membuatkan Allah tu memulangkan balik nikmat-nikmat tu kepada mereka. Bukan asbab kami. Kami tu tak ada apa-apa pun. InsyaAllah. Yang penting setia sama isteri. Amin. Pasti. Mana-mana. Ya, setia. Ada orang sukses, laki-laki sukses itu cuma dilihat 2 wanita aja. Pertama siapa istrinya, yang kedua siapa ibunya. Ya, betul. Tanyakan rahasianya itu. Jadi insyaAllah untuk puan-puan yang nak buat rawatan, itu saya tu nanti minta kalian tu berkomentar. Nanti waktu saya buat rawatan tu, cakap di live Facebook saya, "Cik, saya dah 3 bulan tak bekerja, saya dah sakit sangat, tolonglah." Nanti saya terbaca atau Puan Dewi terbaca, nanti kita akan panggil untuk slot. Kalau untuk pendaftaran tu dah tak boleh sangat, dah penuh. Satu hari tu berapa orang dah penuh. Bukan 2023, 2024 dah penuh sampai bulan 12. Tahun depan pun dah penuh. Saya pun minta saya umur panjang je tuan-tuan, supaya dapat bertemu. Amin. Itu aja. Jadi saya akan masukkan slot-slot agensi ni dalam slot waktu rawatan, insya-Allah. Begini tuan ya. Bentar lagi ni tak suruh aktifin YouTube-nya. Ya betul. Cuma TikTok, Facebook, aduh. Jadi tolong di subscribe saya punya Facebook Azam Saraf. YouTube Azam Saraf. YouTube Azam Saraf. Tapi tak aktif sekarang ni, dah kena aktif. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sokong. Memang tak jumpa mula-mula. Jumpa juga. Jumpa juga. Dari Facebook jumpa. Subhanallah. Terima kasih. Terima kasih lah perkenalan mata ke mata ni luar biasa bang. Luar biasa. Tak pentinglah siapa kita sekarang dan dahulu. Yang penting nanti hujung nanti kita macam mana. Jangan cukup kita berhenti untuk berikhtiar. Allah tak suka kita tu berhenti. Kan? Ya Allah, paling hairan tu kenapa kita ni
tak tahu menghargai lagi, separuh lagi yang ke depan tu masih banyak lagi. Kalian boleh salah, tapi kalian harus cepat-cepat balik kembali ke dinah siratal mustaqim, jalan yang lurus. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan ya. Saya tak pandai cakap banyak tuan, cakap saya tu pasal saraf je. Dia macam saat pegang tu rasa getaran elektrik ke macam mana? Ya, betul-betul elektrik. Saya udah itu. Betul-betul elektrik. Ada seorang lagi yang macam tu. Di apa ni? Si Zamka. Saya di mana pun adalah. InsyaAllah, itu tak ada apa-apa, itu ilmiah saja. Yang penting tu Itu namanya kristir. yang penting tu mudah-mudahan manfaat untuk umat aja, tuan kan. InsyaAllah. Jadi itulah, setiap apa yang kami gunakan ni baik daun. Alhamdulillah, saya kan memang tujuan utama ke Indonesia itu melihat secara langsung gimana ini saudara saya ini di sana gitu kan. Tapi setelah tadi waktu saya dijemput di bandara itu, ada saudara kita itu yang sama, hampir sama kayak saya di sana itu, yang katanya harus operasi itu kan perutnya kan. Sampai saya itu nggak enak tadi kan diajak makan ke restorannya ke apa gitu. Itu gitu, katanya harus dioperasi, katanya harus apa itu namanya Ustaz, harus dipotong apa itu. Alhamdulillah beliau tangani itu dengan izin Allah ya, dengan izin Allah itu alhamdulillah nggak jadi, sekarang sehat. Banyak memang saya lihat seperti itu. Jadi kalau memang ada manfaatnya ya mohon bantuan doanya, semoga beliau tambah bermanfaat. Betul, kan? Amin. Tambah baik sama keluarganya. Iya betul. Panjangkan umurnya. Dan jangan sombong. Inje katanya. Bahasa Jawa. Pandai bawa motor suhun. Karena apa ya namanya itu pasti banyak ujiannya loh. Saya melihat masya Allah ada yang bid'ah-bid'ahkan, ada yang sirik-sirik gitu kan. Masya Allah loh. Ini kapan namanya ini loh. Namanya orang tidak suka itu pasti ada gitu. Nanam padi itu pasti tumbuh rumput. Yang penting nggak maksiat, gitu aja udah selesai lah. Betul. Itu aja tuh. Penting nggak maksiat. Betul. Dan jangan pernah menjanjikan kesembuhan. Dan itu aja. Ya kita apa adanya aja, biar sembuh ya alhamdulillah, nggak sembuh ya terus berdoa, gitu aja sudah. Kalau orang Jawa bilang Allah mambuh, di kamu datang ke sini ya sampai ini dikasih Gusti Allah, ya wes semuanya pasarkan hati kita berasa nih orang suruh dikir ya latih ya. Kita pengen berasa orang ini duduk di sana, kita pengen rapi begini ya dilakukan, gitu aja. Semuanya kembalikan kepada Allah. Makanya saya itu ada sehari orang nggak pernah bingung saya Bu. Kuncinya yang pertama itu tetap kembali lagi harus senang gitu loh. Bahkan kalau kita senang sama istri, kita senang sama anak, rezeki yang di anak di istri itu lewat kita kok. Tapi kalau ada sedikit aja jengkel lah, kebencian, nggak ridho, jangan ngarep-ngarep. Itu juga kalau kita ada tamu kita, hati kita senang. Semua masalahnya itu kita alirkan ke lautan, kita itu jadi sungainya, bukan jadi tong sampah, bukan. Tapi kuncinya hatinya harus senang. Tapi kalau sudah mikirin uang, alah. Kebanyakan orang yang biasanya ngobatin, pokoknya orang itu lumpuh, terus orang itu yang diobatin sembuh, yang ngobatin sakit itu kenapa coba? Nah ini kan demit ini. Dulu ini 3 orang dulu, yang 2 orang tetap musuhin saya, gak apa-apa. Nah itu loh ujiannya itu. Aman sebentar aja yang 2 orang. Ya gak apa-apa. Yang penting senang aja. Udah pokoknya yang penting dijaga ketentraman, kesenangan hati kita, tentraman, kesenangan kita ke keluarga kita. Nanti semuanya dia senang kok. Apalagi kalau kita senangnya kepada Allah, pasti kita senang dengan apa yang Allah berikan, termasuk istri kita, pekerja. Kalau senang, semuanya nggak ada jadi beban. Nggak ada yang jadi beban. Udah yakin dengan kodok-kodok. Kalau kita sudah mensifati sifatnya Allah, Allah itu Maha Adil, ya berarti harus yakin dengan keadilan Allah. Kalau sudah yakin kita ini hidup, ya Hayy ya Qayyum, dihidupkan, hidup dan menghidupkan, itu nggak ada beban. Nggak ada beban.
banyak kan yakin tapi tidak meyakini, problem itu aja. Yang penting dijaga. Titip saya sih cuma satu bahayanya ketika seperti ini tuh. Biasanya laki-laki itu, makanya saya bilang kalau punya uang udah dipegangin istrinya aja lah. Ya, betul. Tapi saya yakin beliau ini. Saya yakin itu. Masalahnya cobaannya laki-laki itu malah ketika megang uang, kalau perempuan itu ketika kami megang uang. Sama. Karena cobaan ini hukum alam ya, yang saya ketahui kalau saya lagi itu. Jadi wanita itu akan dicoba dengan harta. Gitu. Cobaan terberat wanita itu harta. Itu cobaan wanita. Kalau cobaan laki-laki itu wanita. Iya. Jadi siapa laki-laki itu yang bisa menundukkan terhadap wanita, dunia akan takluk ke kita. Sebenarnya kamu dimarahin istrimu, kamu nggak marah, kamu sabar, nanti dunia yang tunduk sama kamu. Tapi jangan ngarep-ngarep dunia itu takluk sama kamu kalau kamu itu sama istrimu aja nggak bisa sabar. Jangan ngarep itu, nggak akan itu, sulit. Kan belum tahu saya tiap malam diomeli. Yang nggak pernah tidur bareng lale awal. Sampai saya tidur di sungai itu ditemenin saya. Temenin. Semoga aja Ustaz Ajam ini sabar. Jadi semua sahabat-sahabatku, saudara-saudara semua, itu juga nanti sepanjang kita buat rawatan di sini, pertama untuk gemblengan, kemudian penanganan khusus juga ruqyah. Nanti insya-Allah lah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah bismillahirrahmanirrahim. Jadi sepanjang kita buat rawatan di sini nanti insya-Allah kita pun nanti akan mencari, menguak misteri, tabir misteri, menguak tabir misteri, mencari pusaka dan sebagainya. Itu kita akan bawa sahabat-sahabat kita nanti semua insya-Allah. Biar kalian tu nanti biar merasai bah ya. Mudah-mudahan tuan kita doakan sebab masa abah kat sini tu 5-6 hari je kan. Jadi kalau ruqyahnya tu terlalu sempit, abah tak cukup rehat, kita tu tak boleh nak rancang sesuatu. Ya tak? Jadi kita sama-sama bagikan sepenuh untuk ketiga hari kita tu untuk rawatan ke macam mana kan. Abah sekarang ni kat sini bukan pakai hari ni, pakai minit ni. Seminit makin hilang waktu kita sama dengan abah. Ya tuan 5 hari tu tak jauh, sekejap ni dah 2 hari. Dah 2 hari lagi, 5 hari lagi. Yeah. Kalau kita nak ambil semua yang abah ni boleh kongsi dengan kita tu tak cukup lah dan tak puas. Makanya waktu saya balik di Blitar tu, saya tu sanggup saya tu tak tidur di rumah mak mertua saya, datang di surau tidur bilik abah. Naik kereta saya 2 jam perjalanan daripada tempat tu. Kereta sepeda motor ya? Sepeda lah. Kereta tu kereta mobil lah. Cuma saya yang pernah saya merasai tuan-tuan, apa yang kita amalkan ni itu memang dah Allah tetapkan. Kalian akan berjumpa dengan apa yang kalian tak pernah jumpa ketika anda pasrah. Masih ada jalan SOS, itu takkan jumpa. Ilmu hikmah itu gitu. Bila dah tidak ada lagi kamu abang, adik, siapa yang kamu harapkan, memang kamu kena sebegitu. Kamu sendiri. Makanya itu abah tu tinggalkan kita sendirian di mana-mana, tinggalkan sendirian sebab kita tu bergantungan hati batin kita kepada Allah Ta'ala. Belajar dulu nanti di rumah, di tempat gelap, di dalam rumah masing-masing. Tak payah jauh-jauh, di bilik dulu. Nanti baru jauh sikit lagi baru ditinggalkan. Ya. Bila itu kalian ditinggalkan, itu kalian akan berjumpa nanti dengan sahabat-sahabat yang kalian tak pernah jumpa. Di situ baru enak nanti, boleh mengawal batinnya, tak terbawa suasana. Kita sedar kita ni hidup berdampingan. Kita sedar hidup berdampingan dan mereka tak pernah kacau kita pun. Tujuannya mereka dijadikan adalah sama macam kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia mereka beribadah padaku. Sama macam kita, dah masuk penjara, dah dijatuhkan hukuman, tapi masih lagi buat jenayah, bukan sama macam mereka. Dah Islamkan mungkin, tapi masih pasti sama. Kita sejujurnya kita sama dengan dia. Sama sangat, persis. Makanya kita tu tak boleh sok-sok pancung, sok-sok tak boleh.
Tak boleh. Kita tu sangat saling hormat menghormati, hidup berdampingan, saling menghargai. Itu saja. Amin. Jadi sentiasalah kalian tu pasrah. Suatu kalian dalam satu jalanan ditinggalkan ataupun dikeji, jangan kalian jatuh, jangan kalian lemah. Allah lantai sentiasa ada untuk kita bersujud. Jangan kalian lemah. Saya tu pasti di sini tu ramai yang dalam keadaan yang jalan sendiri tapi ditinggalkan lagi malah. Jangan kalian lemah. Kalian itu kunci kalian mula-mula bertemu dengan bagus sekarang ni. Ya saya kata tuan, mudah-mudahan ini terbuka kuncinya. Patutlah terbuka terang nanti di depan. Kalau ikutkan logik, aku dah sendiri depan ni mesti gelap. Oh tak tuan, tak. Malah lebih terang pada yang sebelah. Lebih terang pada yang semalam. Kerana kita tu meninggalkan sisi gelap kita. Kerana yang bersama dengan kita tu orang-orang yang gelap saja. Ketika susah, syaitan pun tak mengaku kawan tuan. Enggak, saya susah banyak yang datang. Syaitan lah. Banyak. Jadi makinlah kita tak pernah jatuh, harus patah untuk tumbuh. Tuan, insya-Allah mudah-mudahan saya tu tak melampau katanya. Yang saya sampaikan ini apa yang saya lalui, bukan yang berlaku di Google, YouTube, bukan. Yang saya lalui sepanjang saya tu naik daripada azam saraf, sepanjang saya bertemu Abah dan juga sepanjang saya mengamalkan amalan-amalan Abah. Ini yang saya tempuh, ini yang saya lalui. Luar biasa tuan-tuan, luar biasa. Kalau kita kejar dunia, dunia itu lebih jauh pergi dan kita jauh tinggalkan akhirat. Bila kita kejar akhirat, Masya Allah, luar biasa dunia mengejar kita. Luar biasa. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan juga nanti dapat ambil bahagian, kemudian dapat menjadi seseorang untuk lingkungan kalian. Dapat menjadi perujuk lah, orang kata perujuk kan. Tak perlulah untuk jadi seperti macam Abah. Takkan mungkin kita jadi macam Abah. Abah ni kita takkan nak balik pergi pesantren kita kan. Kita tu paling tidak pun kita dah kenal erti-erti signboard tu. Bersabar, subhanallah, sabar, alhamdulillah, syukuri, wala ilaha illallah, istiqamah solatnya. Dah itu aja. Maafkan saya kalau saya berkata berlebihi. Saya bukan nak menggurui sahabat-sahabatku, ayahanda, ibunda. Sekadar berkongsi. Kan nak jumpa saya tu susah. Saya nak bercakap macam ni tak boleh waktu rawatan. Saya sebut saraf dia semua. Waktu macam ni baru boleh ngomong-ngomong gini. Ya, saya memang orang sini. Memang orang sini. Bukan di rumah ini. Bukan rumah ni. Sana di keluar ni dia. Dekat je. Kebuka aja besok nampak orang. Ini doanya semoga rumah itu terjadi. Sikit insya-Allah. Amin. Amin. Subhanallah, saya itu setelah masuk rumah tajam tu pengen nangis, cuma saya tahan ini. Betul abah jangan tu, jangan gitu bah. Perjuangannya luar biasa lah. Perjuangannya luar biasa. Subhanallah. Tapi setiap niat baik pasti akan dipermudah oleh Allah. Nah, beliau tadi bilang pasrah itu maksudnya bukan menyerah ya. Jadi menerima apa yang Allah berikan itu dengan ikhlas itu. Kalau kita lihat pedang itu sebelum tajam pun juga harus ridho, dipukul dulu berkali-kali. Ya harus ridho sampai akhirnya nanti jadi pedang yang tajam. Tinggal pilih jadi pedang yang tajam yang bisa bermanfaat untuk orang atau mau jadi besi karatan gitu aja. Saya tu sedikit menambah tuan. Sebanyak mana pun kebaikan yang kita buat tu pasti ada orang yang tak puas hati. Kita membantu orang tu tak boleh jalan. Ini benar-benar berlaku tuan. Benar berlaku. Angkat tengok. Alhamdulillah jalan kaki dia. Satu komen masuk. Itu pakai jin nenek kebayan dah tu. Contoh. Tapi itu bukan contoh yang betul. Jin nenek kebayan. Kenapa statement macam ni boleh masuk? Sedangkan kita tu berdoa supaya orang ni boleh solat, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir balik, betul kan? Ini tapi ada masuk lagi macam ni. Kenapa? Ini memang dalam dunia kita ni ada siang tu, ada malam, ada panas, ada sejuk. Jadi memang ada yang macam tu, ada yang macam ni. Kita memang tak boleh puaskan hati orang semua. Kita bahagiakan orang yang selayaknya dibahagiakan. Itu saja. Jangan kita terbawa suasana. Belajarlah dengan bagus macam mana nak mengawal suasana. Saya tu baru beberapa tahun dulu tu susah betul nak masukkan, jangan terbawa suasana ni. Alhamdulillah tu tak pakai lagi nak marah-marah ni tuan, tak pakai marah betul. Berat, perjuangannya berat.
Itu nanti airnya kurang manis, makannya kurang masin, itu marah selalu semua. Nanti bila tak marah, orang tu heran, kau ni nak mampus apa, buat terbiat apa. Orang buat macam ni pun kau tak marah. Apalah. Kita tu pandang kita yang dulu tu macam mana. Bila nampak orang yang marah-marah kan, insya-Allah aku dulu macam ni lah, kesian ini. Bila kita pakai marah, inilah pakaian-pakaian iblis. Asbabnya iblis tu keluar daripada syurga bukan kerana apa, diploma, lebih pada diploma Al-Quran itu. Al-Qi itu paling kuat Al-Quran iblis, malaikat iblis. Tapi sebabkan sombongnya dengan Allah SWT, tak mau tunjuk dengan Nabi Adam, maka dia lemparkan keluar daripada syurga. Maka kita tu diturunkan Nabi Muhammad untuk mengajar adab. Adab inilah, orang yang beradab itu pasti berilmu. Yang berilmu, awas. Kalau tak beradab itu hati-hati. Tak guna kita tak beradab. Makanya belajarlah nak bagus macam mana nak, jangan terbawa suasana. Biar yang luar tu ngikut dalaman kita. Jangan dalaman kita tu buat keluar. Nanti kalian buka disko, kalian pun biar yang disko tu menjadi tenang, nanti ikut dalaman kalian. Kenapa orang semua diam? Dan lagunya kuat. Kerana dalaman anda sudah kuat. Kalau anda terbawa suasana yang luar tu, hati kalian memang dah bising, kalian pergi ikut sana nanti. Biarkan luaran itu yang membiarkan caranya. Kita tetap dengan cara kita. Belajarlah dengan Abah tu. Betul Abah ada kat sini. Saya tu seronok aja kalian ada sini. Jadi diadakan 1 bulan sekali di Jumat lagi gitu. Kumpul bareng solawatan gitu, insyaallah. Berharap sekali saya. Saya tu memang berhajat tu nanti kalau dah siap nanti langgar kita tu nanti kita buat anak yatim. Amin. Nanti kita buat solawatan sekali dengan anak yatim. InsyaAllah nanti. Saya tu memang nak teruskan tradisi tu nanti. Buat anak yatim sekali gitu, salawat. Mulai dulu aja sekarang, kumpulkan nomor HP, bikin grup dulu. Itu aja yang ada di dulu. Nanti bisa terjalin komunikasi gitu. Ya Mas Andi, nomor WA-nya kumpul. Nanti ya. Bro. Jawab aja akak jawab aja. Beritahu. Lagi live di Enggak, suruh pulang. suruh rehat tu. Suruh rehat kita 1 hari kan kita perjuangan kita gimana. Ya udah istirahat dulu. Minta izin pergi toilet. Ya. Pada kilo sudah ada, Pak? Ya. Kilo. Lor kilo insyaallah ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah. Terima kasih semuanya yang dah hadir. Jadi jangan lupa besok Isnin jam 5 petang kita memulakan pendaftaran online dah masuk. Untuk semua sahabat-sahabatku, selamat datang ke Kampung Kebun Gajah Sungai Buloh, bersebelahan dengan Kampung Merbau Sempak. Di sini untuk rawatan rukiahnya dipersilakan. Jangan risau tuan-tuan ya. Untuk telkungnya tu bawa sendirilah, nanti bila kita berjemaah di sini bawa di sini masjid pun dekat, semua jangan risau ya. Saya sangat aman lah, jangan risau. Okey, cuma kalau tuan-tuan yang berhajat 2-3 hari di sini, homestay-nya pun ada di sini. Ya, homestay-nya ada, selesakan diri kalian. Untuk sahabat-sahabatku yang di sini, terima kasih banyak-banyak. Salam kenal daripada saya. Nanti waktu saya buat live di komen. InsyaAllah nanti saya panggil masuk ke salam. Janji, I swear. Terima kasih. Apa sih? Janji. Terima kasih ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Aswi. Nanti di off ya. Nanti di off. Beritahu assalamualaikum tutup. Itu di Indonesia ya? Masya-Allah. Live tu. Untuk sahabat-sahabat Indonesia, tolong jangan titipkan, Abah titipkan itu anunya. Pondoknya baik. InsyaAllah besok doakan juga kelancaran Umi dan juga siapa yang mau jemput Umi, jemput. Udah. Semua dah diaturkan. Kita duduk sini dulu. Kita nggak sana. Biar jemput saya. Dah, siaplah semua. Jadi semua doakan semuanya lancar. Okey, saya minta diri dulu tuan.
Ya, saya tak dulu dengan penuh rasa hormat dan sayang saya kepada tuan-tuan, tanpa mengurangkan rasa hormat saya kepada tuan-tuan semua, baik itu di dalam live ataupun yang ada di sini. Saya mohon maaf sekiranya kata-kata saya itu ada menyinggung perasaan. Bukan niat saya nak menggurui. Abah ada kat sini, jadi tuan-tuan silalah, carilah, ambillah apa yang tuan-tuan nak tahu. Ya, kalau penasaran di dalam YouTube, di TV, sekarang buat di depan mata kita. Nanti Abah dah tak ada, nanti kita tu tinggal berchatting je. Kita doakan Abah di sini kuat, semangat, sihat, meningkat. Amin. Nanti Abah balik ke Indonesia nanti, mudah-mudahan Abah kembali lagi. Ya tak? Amin. Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tenang. Semangat, tenang. Sayangilah istrinya. Sudah dianukan Bah ya? Oh, siap. Tinggal potong aja. Oh, siap. Tak payah apa, boleh rehat dah. Subhanallah. Lagi Bang ya. Nginep sinilah. 5 hari di sinilah. Ya. Banyak homestay sini. Bisa datang. Tapi saya Siap. datang malam tau. Siap. InsyaAllah. Tiap malam datang boleh kan, Gus? Boleh. Siap. Pikiran nanti. Bang Andi, Sini kan? ambil tu. Abang ada kan? Si 1, 2, 3. Hadir semua. Sini. Nanti bikin grup. Catat ya. Jam berapa? Saya tak salah dulu bentar ya. Oke. Bapak Ibu. Saya tak salah dulu sebentar ya. Dicatatin nomornya. Sehat, semangat. Nanti saya ke rumah ya, ya dah. Sehat, semangat. Barakallah Bapak. Barakallah, sehat. Alhamdulillah, semangat. Ibu luar biasa nih ibunya ini. Terima kasih ya. Oke, siap. Ambet ge, pun enggak apa-apa, Bu. Okey. Siap. Alhamdulillah sehat. Selfie boleh? Selfie. Ha? Selfie. Boleh, boleh. Ya, kalau bukan sana. Boleh lah, ramai. Tunggu, tunggu. Ramai ke? Ya, apa info Papa mesti? Ya, siap. Lagi. Insyaallah nanti kalau pas waktu longgar besok kasih minyak itu. Yang ini Boleh? melatih dengan itu. Ah, itu info Papa. Telefon bayar saya lah. Tas sini. Ani boleh. Telefon saya lah bang. Genggam, angkat, yakin, waras, ngeri. Ada ngerinya ya? Masuk hutan. Okey. Okey. Masuk juga. Elok juga. Kan? Okey. Jumpa lagi tak? Siap. Ya. Kumpul satu, foto bareng. Foto satu, foto bareng. Diam-diam. Adik punya mana, Adik? Oh, ni saya. Nanti ambil bagi dekat Andi. Nombor Iya. telefon. Siap. Ramai. Rame-rame jadi satu. Di mana ya? Di sini. Foto. Di sinilah. Ayolah. Masuk. Masuk bang. Andi, boleh? Boleh. Ayolah Bu, sini foto dulu Ibu. Sini dulu Ibu. Tak cukup lah.
Ibunya kelihatan lah sini lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini. 1, Berkas ya? Oh, tenan. 1, 2, 3. Banyak dah. Banyak dah. Mantap. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.